Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak Soli Solihah kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baiklah kakak Soli Solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar di tematik 4B, subtema 2 yaitu manfaat energi. Nah, di pembelajaran sebelumnya yaitu subtema 1 kita sudah membahas sumber energi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang manfaat energi. Nah, manfaat energi di sini yaitu kita memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi sebaiknya dimanfaatkan secara bijak, termasuk energi listrik. Cara bijak pemanfaatan energi listrik adalah dengan berhemat. Mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan merupakan salah satu contoh cara penghematan energi listrik. Selanjutnya kita mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Oke kakak Soli Solihah, perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada gambar kipas angin. Tahukah kamu bentuk perubahan apa yang terjadi pada kipas angin? Ada yang tahu kakak Soli Solihah perubahan bentuk apa yang akan terjadi pada kipas angin ini? Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin. Angin yang dihasilkan kipas bermanfaat untuk menyejukkan ruangan. Jadi, perubahan energi pada kipas angin berupa energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam kakak Soli Solihah? Baiklah, kita bahas dengan bersama-sama. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, kita akan membahas sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam jenis ini dapat dikembalikan persediaannya, diperbarui dalam waktu yang terbilang cepat dan bisa dibudidayakan. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dia tidak akan habis, akan segera bisa dipulihkan dengan waktu yang terbilang cepat. Contohnya yaitu perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan. Nah, ini salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam jenis ini tidak dapat dipulihkan karena proses pembentukannya yang jauh lebih lambat. Jadi, salah satu contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu ada batu bara, gas bumi, minyak bumi, fosil, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu langka ya Kak, karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang begitu lama, bisa bahkan ratusan tahun, bahkan jutaan tahun untuk memulihkannya. Persediaan energi di bumi bergantung pada perilaku manusia yang memanfaatkan energi tersebut. Jika manusia bersikap boros dalam menggunakan energi, tentu persediaan energi akan cepat habis. Oleh karena itu, energi sebaiknya dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Contoh dalam menghemat energi. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam menghemat energi. Bersepeda ketika bepergian jarak dekat. Selanjutnya ada mematikan AC ketika sudah tidak digunakan. Nah, mematikan AC ketika sudah tidak digunakan merupakan contoh dalam menghemat energi. Selanjutnya yaitu ada mematikan televisi ketika sudah tidak ditonton. Ini merupakan contoh dalam menghemat energi. Ketika kakak Solihah sedang menonton TV, kemudian misalkan ada kegiatan mau main keluar atau apa, atau dipanggil oleh temannya, nah sebaiknya dimatikan terlebih dahulu televisinya ya, agar menghemat energi. Menggunakan angkutan umum saat bepergian jarak jauh. Nah, ini salah satu contoh dalam penghematan energi. Selanjutnya yaitu contoh poster berisi petunjuk dalam menghemat energi. Nah, poster berisi petunjuk dalam menghemat energi yang pertama yaitu bukalah tirai dan jendela saat pagi dan siang. Apa alasannya harus dibuka jendela atau tirai pada siang hari? Nah, alasannya yaitu ketika siang hari kita buka tirai dan jendela biar terang. Nah, ruangannya ketika terang berarti kita tidak membutuhkan lampu lagi. Jadi lampu bisa dimatikan ya. Jadi itu salah satu menghemat energi. Nah, contoh yang kedua. Nah, gunakan lampu LED yang berdaya kecil dan lebih terang. Nah, ini juga contoh poster berisi petunjuk dalam menghemat energi. Nah, selanjutnya, matikan perangkat listrik jika tidak digunakan. Nah, harus kita lakukan dan laksanakan ya Kak, perlahan-lahan agar kita dapat menghemat energi. Ini salah satu contoh poster yang berisi petunjuk dalam menghemat energi. Maka dari itu, kita harus menghemat energi. Oke kakak Solihah, selanjutnya tugas. Tugas di sini yaitu membuat poster tentang menghemat energi. Boleh di buku tulis, boleh juga di buku gambar, di kertas A4, HVS juga boleh ya Kak, disesuaikan saja. Nah, membuat poster di sini dilengkapi dengan gambar dan diwarnai agar lebih menarik. Jadi gambarnya kakak boleh menggambar sendiri, itu lebih bagus. Boleh juga mengambil dari internet lalu ditempelkan, serta dikasih kata-kata yang menunjukkan ini poster tentang menghemat energi ya Kak. Kalau misalkan digambar, diwarnai agar lebih menarik. Pokoknya hias sekreatif mungkin, lebih kreatif, lebih bagus. Nah, setelah selesai
tugasnya jangan lupa dikerjakan serta dikirim ke wali kelas masing-masing ya Kak. Baiklah, selamat mengerjakan tugas Kakak Soli Soliha. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.